bahwa Gubernur Mirdja ini dijebak atau terjebak oleh para pembisik. Karena dalam pimpinan politik itu harus ada bemper. Bisa kehilangan wibawa Pak Gubernur. Jangan sampailah Gubernur Mirdja ada yang dijebak atau terjebak. Coba para pembisiknya atau pembantunya ini mengevaluasi ini, dibentengi ini Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kita ngomongin singkong lagi yuk. Kemarin ada demo besar-besaran, hancur-hancuran. Ada 2 korban polisi kalau nggak salah kena lempar batu. Tidak kondusif. Nah, ini biasanya kalau demo-demo gini memang sengaja cari chaos. Terus biar apa? Biar dilihat. Ada juga yang mungkin malah nggak pingin ada yang nerima, cuma cari chaos saja. Kenapa? Biar dilihat, kemudian dipenuhi. Tapi biasanya pemerintah juga ada intel yang melihat juga di belakangnya ada siapa penunggang kuda-kuda, siapa, dan ini bisa melibatkan masyarakat banyak atau tidak. Kalau tidak ya biasa saja itu, ya kan gitu. Terus kenapa sih singkong ini? Terus di dalamnya itu ada petani bukan sih yang demo-demo ini? Oh bukan, wakil kan. Mewakili tidak dia petani. Itu ya dulu yang harus kita harus mewakili beneran atau petani terpaksa. Terus pengepul, mungkin banyak pengepul di situ yang merasa tidak berjalan ini. Kemudian ada siapa lagi lah? Ada aktivis mungkin, ada macam-macam lah, ada tunggangan-tunggangan. Pasti lebih paham lah para intel kepolisian ataupun dari tentara ataupun dari Kesbang mungkin atau dari macam-macam lah. Nah, perlu kita lihat di sini yang pendemo ini tujuannya apa sih? Terus minta harga tinggi, rendemennya kurang, jangan besar-besar. Pabrik harus beli, dipaksa harus beli dengan harga tinggi. Baik-baik saja itu. Tapi bisa tidak, karena ini hukum pasar, demand supply. Dan ada regulasi itu penunjang. Ya, regulasi itu penunjang. Kalau hukum pasar itu agak berat. Nah, tinggal dilihat pasar ini monopoli. Siapa pasar ini? Pabrik ini monopoli atau setengah monopoli atau bebas. Artinya kompetisinya banyak. Pabriknya tidak dikuasai oleh satu konglomerat atau satu perusahaan besar. Nah, kemudian petani-petani ini gimana? Karena ini yang paling susah petani. Kalau pedagang pengepul mah aman. Dia belinya lebih murah, jualnya lebih mahal. Itu rumus. Terus pertanyaannya, kok kemarin ditemuin oleh gubernur? Oh bagus dong gubernur nemuin. Terus gubernur sudah ada intel belum? Ada pembisiknya belum? Mau mengatakan ini kondusif, bahwa ini bisa terrealisasi. Atau kalau ini ada permainan lawan politik? Karena gubernur itu jabatan politik, bukan teknis semata. Teknis itu di pembantunya. Terus Gubernur Mirdja menemui para pendemo. Apa yang terjadi? Gubernur Mirdja memutuskan harga beli pabrik 1.350 dan rendemennya 30%. Nah, ini kan sama aja dengan PJ Gubernur sebelumnya, Samsudin. Saya curiga ini. Kelihatannya ya curiga
tapi ini belum tentu, bahwa Gubernur Mirja ini dijebak atau terjebak oleh para pembisik. Karena dalam pimpinan politik itu harus ada bemper dan berani bertanggung jawab atas keputusannya. Nah, ini salutlah gubernur yang bertanggung jawab atas mungkin usulan anak buahnya. Jadi gubernur itu perlu bemper sebelum dia berbicara. Kalau dia berbicara walaupun tidak tertulis, itu adalah suatu keputusan. Itu namanya pemimpin kepala daerah. Ketika dia bicara, itu adalah keputusan walaupun belum tertulis. Tapi jika anak buahnya ngerti, harusnya bisa melindungi beliau, bicara dulu atau memberi saran, Pak Gub, ini nggak bisa dieksekusi. Akhirnya apa? Menurut saya Gubernur Mirja ini bisa dijebak atau terjebak. Kemungkinan, ini belum tentu kan. Tapi kalau pembisiknya memberi saran atau pembantunya memberi saran, Pak, kalau kita ngomong netapkan harga lagi, ini pabrik kan nggak bisa ini beli, Pak, nanti Bapak kehilangan wibawa. Nah, ini benar, ini namanya Gubernur Mirja kehilangan wibawa menurut saya. Kenapa? Dia membuat keputusan tapi tidak bisa dijalankan, mengakomodir para pendemo, tetapi pabrikan nggak mau beli. Nah, perlu jalan lain, Pak Gubernur. Jadi bukan soal regulasi saja. Pemerintah pusat pun udah ikut turun, ini sulit. Kita lihat pabrikan di sini. Ini para pembisik gubernur harusnya mengerti nih, pabrikan di Lampung ini, pabrik tapioka ini, ada konglomerat yang menguasai nggak? Monopoli lah. Katanya ada yang 70% monopoli ini. Jadi dia bisa enjoy aja. Lu nggak mau, gue tutup, kata dia. Karena dia nggak ada masalah. Kemudian coba diselidiki, apakah dia impor? Katanya ada yang impor tapioka bahan jadi. Dia tinggal kasih merek aja, karena dia sudah punya pasar. Ini penting. Nah, harga jual, hukum pasar. Karena ini hukum pasar, Pak Gubernur netapin berapapun, kalau pabrik nggak mau beli kan susah, nggak bisa dipaksa, ditutup, ya sudah dia tutup, tambah sengsara petani. Hukum pasar, kalau UMP Pak Gubernur masih bisa eksekusi pidana. Nggak mengikuti UMP, cabut izin, tuntut, bisa. Tapi kalau dagang, hukum ekonomi ini, hukum pasar, demand supply, nggak bisa Pak Gubernur. Jadi harus ada pola lain. Pak Gubernur harus turun ke lapangan, cari tahu. Kalau nggak bisa, langsung ajak orang lain atau ahlinya yang ngerti lapangan, jangan ngerti membuat metodologi aja atau membuat studi aja. Ini langsung apa sih? Oh, ternyata petani ini supaya memangkas rentetan pengepul misalnya atau pengumpul, ya pabrik langsung beli ke petani. Terus gimana caranya? Pabrik, kita juga petani harus nurut apa yang disyaratkan pabrik. Misalnya umur tanam, kalau 9 bulan ya 9 bulan. Bibit yang direkomendasi oleh pabrikan, bibitnya apa? Thailand, bukan Cina, supaya acinya banyak. Itu yang kedua. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Infrastruktur jalan, supaya bayar kendaraannya murah, jalannya bagus. Itu bisa jadi petani dapat laba bagus, walaupun harga nggak bisa naik, tapi rendamannya kan bisa berkurang karena sesuai syarat, dan menghilangkan pengepul-pengepul. Nah, pengepul kan banyak ininya, banyak tanahnya juga, punya lahan. Nah, mereka menjadi juragan-juragan lah.
membawai petani itu. Kita kan punya BUMDes, apalagi ada Koperasi Merah Putih. Nah, BUMDes diaktifkan untuk mengelola petani ini agar jual ke pabrik dan tanamannya dikontrol oleh pabrik. Syarat-syaratnya seperti apa agar hasil tapiokanya bagus. Yang berikutnya, coba Pak Gubernur Mirdja lihat. Kalau tadi benar ada isu 70% dikuasai oleh satu konglomerat pabrik, kemudian dia import, jadi dia nggak perlu beli dari bawah, dia import, dia kemas sendiri. Walaupun spread marginnya dia kecil, tapi dia nggak pusing, karena cuma ngemas. Karena saya punya kawan loh, sekarang almarhum Deddy Mawardi, komisaris utama PTP 11 gula. Nah, beliau mengatakan ada salah satu pabrik di Lampung ini, dia produsen gula juga, Cross Brand apa ya kalau nggak salah namanya ini, maaf kalau salah. Itu kekurangan bahan baku, kekurangan gula lah, bukan bahan bakunya, sudah jadi, bahan jadi. Jadi ingin beli dari luar, dia kemas dengan namanya sendiri. Kan begitu. Dia lebih mudah, untung sedikit. Itu cara-cara orang dagang, dan salah nggak secara undang-undang? Nggak salah, nggak ada yang salah. Jadi menurut saya Gubernur Mirdja lihat ini, investigasi dulu lah pabrikan ini. Nah, kalau pabrik ini monopoli dan merasa hebat, cari investor baru agar kompetitif, banyakin pabrik. Jadi bisa 50-50, bisa 20-20-20. Jadi kalau ada yang ngambek satu, masih ada yang lain. Dan cara perdagangannya dipangkas, itu mesti lebih masuk akal daripada menetapkan harga yang apa nggak di study dulu. Karena di zaman sebelumnya PJ Samsudin kan sudah menetapkan 1.350, rendeman 30, nggak mau jalan. Kok Pak Gubernur Mirdja ngambil lagi itu? Menurut saya ini mengakibatkan seperti ini bisa kehilangan wibawa Pak Gubernur. Jangan sampailah Gubernur Mirdja ada yang dijebak atau terjebak. Coba para pembisiknya atau pembantunya ini mengevaluasi ini, dibentengi ini Pak Gubernur, kemudian dibantu agar lapangannya, agar para petani singkong paling nggak tidak seperti ini berpuluh-puluh tahun. Harga naik turun biasa, tapi harga tersiksa itu luar biasa. Kemudian Pak Gubernur, ini apa ada dampak ekonomi yang tinggi. Di Lampung ini suplai sapi Australia 60% nasional. Ini saya pernah dapat berita itu. 60% nasional. Kenapa? Kita dari zaman dulu adalah importir sapi Australia. Karena dia sudah gemuk-gemuk dari itu sapi liar di Australia. Kita sebelum jual atau sebelum potong, itu kita gemukkan dulu 100 hari. Kalau nggak salah ada 9 pitlot penggemukan sapi di Lampung, yang mereka setiap hari kirim ke Jawa. Dulu ada Tipperary yang sudah diambil Japa Kompit, macam-macam di Lampung Tengah ada, di Lampung Selatan ada, Lampung Utara ada. Dan makannya apa Pak Gubernur? Onggok. Onggok ini limbah tapioka. Kalau onggok ini sampai tersesat, bukan tersesat, nggak ada. Dampaknya kan luar biasa Pak Gubernur. Perputaran ini kurang. Karena kan selain apa namanya tebon itu dari rumput-rumputan itu, serat jagung yang belum umur udah ditebang untuk seratnya sapi, itu ada onggok. Karbonya apa dari situ? Nah, onggok ini kan besarnya di Lampung yang paling banyak onggok ini. Peternakan sapinya juga di Lampung karena kapal dari Australia langsung mendarat di Panjang, Pelabuhan Panjang. Jadi dampak ekonominya tinggi. Mohon para pembantu Pak Gubernur Mirdja ini juga jeli dan memberi masukan-masukan yang baik. Jangan masukan-masukan yang membuat kewibawaan Pak Gubernur Mirdja hilang. Demikianlah ini pendapat saya pribadi. Mohon maaf kalau ada
salah-salah kata mohon maaf kalau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.